Di sini hujan, jadi kita rubah vibesnya. Enakan kayak gini. Wait. Gini atau gini? Tapi gini. Gini aja ya. Apa bedanya? Warnanya dong. Iya. Ayo deep talk, boleh? Kalian pengen ngobrolin apa? Oh gini deh, kalau gitu kalian kasih topik buat ngobrol. Atau kalian punya keluh kesah apa yang kalian butuh saran, kalian bisa komen di bawah. Oke? Topik apa aja boleh. Menurut kamu hubungan virtual itu gimana? Aku ceritain pengalamanku ya. Aku dulu tuh pernah kayak kenal seseorang dari online gitu, dan bahkan aku belum pernah ketemu. Terus kayak ya udah kita kayak merasa sangat cocok gitu. Kita ngerasa sangat cocok, dan ya kayaknya maksudnya kayak ya kita secepat itulah gitu, kayak punya feelings gitu. Padahal kayak kita belum pernah ketemu sama sekali, bertatap muka juga belum pernah. Jadi dulu, dan ya kayaknya maksudnya kayak ya kita secepat itulah gitu, kayak punya feelings gitu. Padahal kayak kita belum pernah ketemu sama sekali, bertatap muka juga belum pernah. Jadi dulu itu waktu aku SMP atau SMA, kayak SMA awal-awal gitu deh. Terus akhirnya kayak entah kenapa tuh kayak aku malah push dia terus gitu. Ya udah ayo kita jalan aja, aku ngerasa kita nih udah cocok gitu. Ternyata tidak. Ternyata akhirnya maksudnya dia yang memilih gitu buat nggak melanjutkan ke step selanjutnya gitu, karena ya nggak mungkin juga gitu, kita belum pernah ketemu, kita belum pernah ngobrol langsung gitu. Jadi akhirnya hubungannya tidak berlanjut. Jadi ya udah. Tapi kalau kalau hubungannya udah jalan, terus kalian LDR, hubungannya virtual, ya nggak apa-apa. Selagi kalian percaya sama orangnya nggak apa-apa. Begitu. LDR-nya jauh banget ya? Enggak sih. Hari ini bahas apa? Aku mau bahas apapun. Kalian bisa. Susah nggak move on-nya? Enggak sih, karena hubungannya gitu aja gitu. Jadi kayak kita belum bikin cerita banyak gitu, cuma kayak lucu aja ceritanya sebenarnya. Aku keluar dari organisasiku, terus biar bisa bertahan di hubungan yang toksik. Salah. Aku keluar di organisasiku dan di kuliah karena ada satu orang yang pas malam itu betul-betul bikin apa? Gimana sih rasanya biar bisa bertahan di hubungan yang toksik dan dia terlalu friendly? Wow. Menurut pendapatku ya, hubungan yang toksik tuh udah pasti tidak bisa dipertahankan gitu. Jangan dipertahankan karena bikin kalian maksudnya kayak you guys hurt each other gitu. Jadi ya better diudahin gitu. Tapi kalau misalnya di hubungan toksik ini masih bisa diperbaiki gitu, kalian masih bisa ngobrol keduanya gitu, sama-sama coba saling mengerti deh, apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa seperti ini gitu. Nah, dengan begitu
ketika kalian udah ngobrol pasti kalian bakal ketemu solusinya. Mungkin kalian bisa, atau enggak ya, kalian ngelihat sisi positifnya di hubungan itu yang bikin kamu tetap stay gitu tuh apa. Harus mempertanyakan diri sendiri sih lebih banyak, dan nanya ke dia juga gitu. Gimana menurutmu kalau aku lanjut kuliah di Jakarta biar bisa ketemu? Sebenarnya ya, lebih penting kamu dapat kuliah universitasnya yang bener gitu, kayak yang bener-bener kamu pengen. Jangan karena pengen ketemu Unity terus makanya kamu ngejar memaksakan buat kuliah di sini gitu. Karena ya kita pasti ada kok waktunya kita bisa ketemu gitu, walaupun gak harus di Jakarta. Petera, gak harus di Jakarta juga kita ketemu. Gimana ngatasin orang yang kelihatan baik di depan kita padahal di belakang malah ngomongin kita? Kadang kayak sedikit lebih tahu itu lebih baik, bener gak ya? Sedikit lebih tahu lebih baik daripada banyak tahu. Karena kayak ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, pendapat orang gitu-gitu, atau apa yang orang ngomongin tuh nggak bisa kita kontrol kan. Jadi ya lebih baik emang kamu tahu yang kamu harus tahu aja gitu. Karena kayak gitu-gitu tuh bikin overthinknya kan. Aku dulu lumayan overthink sih, kayak suka mikirin kayak omongan orang gitu gimana gitu. Tapi akhirnya kayak ternyata aku nggak harus kok sebenarnya mikirin kayak gitu. Jadi ya aku mikirin yang bisa aku kontrol aja. Nah di sini aku udah bikin kopi tau guys. Terus ini gelas dari unit, lucu banget. Terima kasih. Gimana ya biar nggak overthink terus? Overthink itu lawannya adalah bodoh amat. Dulu aku sangat overthink sih. Cuma kayak ketika aku udah terbiasa kayak udahlah nggak usah dipikirin, udahlah nggak penting juga gitu. Terus kayak aku mencoba distract gitu buat mentingin apa yang aku pentingin sekarang gitu. Aku overthink tuh kan otomatis kamu memikirkan entah itu masa lalu atau masa depan atau sesuatu yang belum terjadi gitu kan. Jadi kayak lebih baik kayak kamu hidup di, jangan lupa buat presence kamu di kehidupan kamu sekarang ini, hari ini, kayak live today gitu. Itu tuh juga penting gitu. Dibanding kamu harus mikirin ke depan, mikirin masa depan yang kalian belum tahu ujungnya di mana, atau mikirin masa lalu. Jadi ya lebih baik kamu menjalani harimu hari ini dan pikirin besok. Yang lalu ya udah, tapi kedepannya yang lalu ya udah biarin, kamu bisa belajar dari kesalahan kamu masa lalu. Yang sekarang ya kamu hidup di masa sekarang, ya coba lakuin yang terbaik. Yang besok kamu berusaha juga yang terbaik gitu. Itu guys. Do you happy? Yeah, I am. Yeah, I do happy. Tahu gak sih Son, dia ngecat aku karena aku gabut doang. Sabar ya. Jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi ke seseorang.
pasang ekspektasi yang normal-normal aja. Hai Sweet Sun, hai. Love you forever. Sering-sering dong Mas Sway bersabda. Oke. Gimana caranya biar sabar kalau kita dibully dan biar lebih kuat menghadapi bully itu? Kalau aku kadang tuh kayak bully or ada orang yang gak suka sama kamu, hate kamu gitu-gitu. Kalau aku sendiri tuh aku selalu berusaha buat cuek sama kayak gitu. Jadi kayak ya aku nggak peduli gitu. Kamu mau ngomong apa or apa, kayak ngomongin aku sejelek-jeleknya tuh kayak aku nggak peduli gitu. Tapi yang pasti yang harus kamu pikirin tuh bukan omongan mereka, tapi diri kamu sendiri gitu. Diri kamu sendiri ini punya value yang lebih dari itu, punya value yang lebih dari omongan orang-orang. Jadi yang harus kamu lakukan bukan buktiin karena kamu dibully ya, tapi buktiin ke diri kamu sendiri kalau value kamu tuh lebih. Terus dari situ kamu berusaha buat bikin diri sendiri ini happy, buat ya bikin rumah di diri kamu sendiri ini bahagia gitu dan puas sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri. Itu lebih penting sih dibanding kamu harus berpatok sama omongan orang kayak gitu. Dan ingat juga banyak kok orang yang support kamu. Ini jerawat di sini ganggu banget, sakit tau. Aku biasanya suka cuek dan gak peduli, tapi kenapa akhir-akhir ini sensitif ya? Gak ada yang tahu, feeling tuh kadang bisa berubah-berubah. Tapi ya biarin aja, disalurin aja gitu, kayak dikeluarin emosi. Karena emosi yang dipendam tuh gak baik kan? Itu bisa jadi time bomb gitu. Karena dulu aku pernah sih merasakan time bomb gitu, ketika emosi itu nggak dikeluarin, nggak disalurkan gitu. Dan akhirnya malah jadi time bomb gitu. Ketika time bomb itu kita nggak bisa kontrol, udah nggak bisa kontrol. Tapi kalau kamu nangis pada saat kamu merasa sedih, merasa apapun itu kan kamu bisa kontrol gitu. Tapi ketika time bomb itu udah terjadi, jadi kamu udah nggak bisa handle. What is your favorite coffee? Favorite coffee, kayaknya latte and kayak bermacam-macam jenis kopi sih sebenarnya, yang difilter gitu. Aku suka minum kopi tapi lambung gak kuat. Ya jangan minum kopi, minum teh. Minum teh tuh ada kafeinnya tapi lebih ringan gitu. Jadi cobain aja. Apalagi ya tadi? Tapi kalau cara nyalurin emosinya salah, itu gimana? Kamu tuh harus mencari coping mechanism. Jujur aku dulu
mencari coping mechanismku tuh lumayan susah gitu. Ketika aku harus menyalurkan apa yang kurasakan gitu, entah itu rasa marah, entah itu rasa sedih, entah itu rasa apapun itu, mau yang negatif atau positif itu. Tapi ketika kamu nggak nemu coping mechanism ini, itu akan kamu bakal bisa menyalurkan emosimu tuh yang ke hal-hal yang salah gitu, dan itu nggak baik buat kamu kan. Dan kamu juga harus ingat gitu, pokoknya jangan pernah sampai nyakitin diri sendiri. Kamu ingat kalau tubuhmu ini itu karunia yang dikasih sama Tuhan kan. Kamu dikasih ini adalah rumah yang harus kamu jaga gitu. Jangan pernah dibiarin aja. Terus dengan begitu kan kamu harus jaga ini, ya kamu harus sayang dong sama diri kamu sendiri, entah itu physically atau secara psikis gitu. Jadi ya lebih baik kamu mencari coping mechanismmu apa. Kamu bisa coba, misal nih kamu lagi kesel, lagi marah banget, kamu bisa gitu kayak teriak gitu di mobil, di kamar gitu, terus kayak pengen teriak kenceng gitu, terus pakai bantal gitu, terus gitu bisa. Tapi jangan pernah nyakitin diri sendiri, oke? Itu nggak baik. Cara ngilangin stres versiku. Ngilangin stres ngilangin stres secaranya menurutku ya. Pertama, kamu bisa kumpul sama orang-orang yang kamu cintai gitu. Entah misal kamu punya pacar, entah misal sama keluarga, sama saudara, kakak adik, atau sama teman-teman kalian gitu. Kalian hangout lah, cari udara gitu, udara segar. Terus kalau misalnya enggak pengen melakukannya sendiri gitu ya, kamu bisa nonton sesuatu yang kamu suka atau ngelakuin hobi. Banyak kok cara ngilangin stres mah. Atau sekedar jalan aja, jalan keluar rumah gitu juga ngefek tau. Aku cuma punya kalian, gimana dong? Ya nggak apa-apa. Aku senang juga punya kalian. Kita juga ada di sini buat kalian juga kan. Oke. Apalagi ya? Kamu suka baca buku nggak sih? Jujur aku tipe orang yang lebih ke visual dan mendengar gitu daripada membaca ya. Karena buat aku lebih susah. Atau ya kayak kalau baca tuh fokusku gampang hilang gitu. Kamu extrovert or introvert? Gak tahu deh. Kayaknya udah mulai nggak separah dulu. Dulu mah aku nggak berani keluar rumah.
sekarang udah jauh lebih baik. Itu terbiar gak stuck pas ngelukis. Ya istirahat dulu, lanjut besok. Mungkin hari ini misal hari ini kamu bikin gitu, terus kayak ternyata tidak works nih gitu, ada besok dilanjutin. Aku juga sering gitu kok. Tadi ada lukisanku yang belum jadi kan, itu aja aku biarin kayak selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Apalagi kalian ada keluh kesah apa? Siapa tahu kalian pengen menceritakannya di sini. It's a safe place for you guys to tell everything you want. Okay, I'll listen. Oh, ada burn ya. Aku pakai gelas kamu nih. Gelasnya lucu. Selalu penasaran gimana caramu melihat dunia atau setidaknya lingkungan sekitar. Menarik. Pertanyaan lumayan susah ya buat dijawabnya. Menurut aku ya perspektif orang melihat dunia pasti beda. Tapi yang aku lihat tuh dulu aku pernah kayak ngelihat dunia tuh kayak sebaik-baik itu, kayak dunia itu sangat menyenangkan. Aku bisa kayak ya udah live a life gitu, kayak ya udah aku menjalani kehidupanku dengan ya nggak ada kenapa-kenapa, aku happy aja, semuanya baik-baik aja gitu. Tapi ketika maksudnya kayak mulai masalah datang, mulai sesuatu terjadi gitu ya, itu baru aku sadar gitu kalau ternyata dunia itu nggak seramah itu ya. Itu dunia kadang juga menyakitkan gitu buat orang gitu. Tapi yang harus kalian tahu juga, ketika kamu rasa mikir kayak gitu tuh banyak hal-hal baik gitu sebenarnya yang kalian nggak lihat gitu, karena kalian fokus sama kayak kamu tuh ditutupin sama kayak awan gitu, mendung gelap gitu, padahal di baliknya itu ada pelangi di sana gitu. Terus jadi kayak walaupun rasanya kayak dunia ini nggak baik sama kamu gitu, tapi yang harus kamu tahu, ketika dunia ini nggak baik tuh pasti ada hal-hal kecil yang bikin kamu kayak merasa bersyukur dan tetap hidup sampai saat ini gitu. Jadi terima kasih udah bertahan sampai sekarang, karena ya emang hidup tak akan pernah mudah. You're just too nice to this cruel world. Ya, apalagi? Soalnya aku lagi capek bingung mau ngelakuin apa ke depannya. Ya kadang masa depan gak ada yang tahu kok. Jadi lakuin yang kamu mau sekarang dan besok. Atau ketika kamu sudah punya rencana, kamu susun pelan-pelan. Gak harus langsung semuanya gitu, kamu tahu. Kadang kayak rencana kecil-kecilan aja tuh pasti bakal ngefek ke kehidupan kamu. Gimana cara aku hilangin pikiran buat tukain tangan aku? Caranya, kamu harus punya coping mechanism. Oke, coping mechanism itu deskripsinya apa ya? Mari aku baca dulu ya.
so that you guys know it. Kayak aku sering ngomong ini karena ini sangat membantu. Jadi coping mechanism ini adalah respon pikiran dan perilaku. Salah, bukan ini. Oke. Jadi kayak coping mechanism adalah strategi yang biasa dilakuin kayak dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, rasa trauma, rasa sedih, rasa stres gitu. Pokoknya semua emosi yang berat gitu. Jadi kalau pertanyaan yang agak triggering lebih baik disensor ya, karena nggak ada yang tahu. Pasti ada yang mungkin ada yang pernah merasakan or something. So kita harus menghargai orang-orang juga. Oke? Nah, coping mechanism ini penting gitu buat kalian menghandle ini semua, menghandle emosi-emosi kamu. Misal ketika kamu lagi stres gitu, kamu bisa nyari coping mechanism. Kamu bisa cari strateginya gitu. Misal ketika kamu stres, aku nonton drakor nih, biar aku nggak stres, aku mau lupain sebentar gitu. Ketika kamu punya pikiran yang kayak aku udah mau kayak gini nih gitu, so that kamu harus langsung mengalihkan pikiranmu buat melakukan sesuatu gitu. Kan itu penting. Misal kayak kamu lagi stres gitu, terus habis itu ada tuh pikiran-pikiran yang nggak baik gitu kan. Kamu bisa langsung aja lihat foto card Unity gitu misal, atau lihat apa gitu misal. Banyak kok hal-hal yang bisa kamu alihkan ke hal yang lebih baik gitu. Okay, is that clear? Lihat kamu, aku senang. Itu salah satu contoh yang baik. Say lu. Hal kecil apa yang menjadi bentuk syukur kamu sekarang? Tentu saja ketika kamu masih bisa bernafas. Itu udah hal kecil yang paling penting. Bukan hal kecil, itu hal yang luar biasa. Terus mungkin kamu bisa makan enak, bisa masak makanan yang kamu suka gitu. Terus kayak bisa ngerasain Indomie goreng gitu kan, kayak sebuah hal yang menyenangkan, bukan? Atau bisa kayak main game, masih bisa nonton series yang kamu ikutin. Itu sebuah hal yang menyenangkan. Haruslah bersyukur. Gitu. Gitu ya.
Kamu pernah nggak takut sama sesuatu hal terus kamu langsung tiba-tiba tremor gitu? Oh, pernah. I think itu bisa jadi karena kamu khawatir sama keadaan itu. Terus kamu langsung jadi mikir kemana-mana, mengkhawatirkan hal itu gitu. Kalau emang hal itu mengganggu kamu dan itu terjadi lagi berulang-ulang, mungkin ada baiknya buat kamu konsultasi ke yang lebih profesional gitu, pakar yang lebih profesional. Kamu bisa ke psikolog, siapa tahu bisa dicari gitu apa triggernya. Gitu. Tutorial tidak makan mie setiap hari. Ya jangan makan yang lain. Menurutmu rasa kecewa dan marah akan lebih berdampak mana di hidupmu? Semua hal-hal menurut aku sih, semua emosi tuh gak ada yang salah gitu. Kayak manusia pasti merasakan banyak emosi kan. Jadi aku rasa merasakan emosi itu semua normal. Dan pasti bakal ketika emosi itu disalurkan pasti akan lebih baik gitu rasanya. Jangan pernah mendam emosi kamu, karena otak tuh kayak ada bagian yang aku lupa sih, aku pernah tahu ini dari konsultasi gitu. Kayak ada otak tuh bagiannya kayak ketika kamu ngerasain emosi and then kamu malah shut down emosi itu. Misal kamu sedih itu, terus kayak kamu dipaksa buat harus terus bahagia or something gitu, dan ketika setiap kali rasa sedih ini datang, kamu tetap dipus terus gitu. Ini ibarat kayak balon di dalam air gitu, kayak itu kamu push terus, dan akhirnya kayak someday itu pasti bakal meletus. So itu nggak bagus buat kamu, karena itu jadi time bomb gitu. Ketika itu sudah meledak, then voila, kamu gak bisa handle lagi. Makanya lebih bagus kalau door makanya lebih baik buat ketika sedih ya dirasakan sedihnya, jangan pernah dipendam. Apapun itu jangan pernah dipendam. Coba cerita ke orang-orang yang menurut kamu it's a safe place for you to talk. So talk to someone that you feel comfortable with. Boleh, kamu kalau mau cerita sedih di DM aku boleh. Cuma aku gak janji bisa bacain semua. Begitu. Oke. Tips untuk gak khawatir tentang masa depan. Jujur aku tipe orang yang gak terlalu mikirin jauh gitu. Ini salah sih sebenarnya, kayak aku juga masih mengkoreksi diriku sendiri gitu. Kenapa aku gak bisa mikirin kayak 10 tahun ke depan or berapa tahun ke depan gitu, aku punya rencana apa gitu tuh. Aku masih susah buat aku. Tapi aku tipe orang yang mikirinnya kayak
lebih ke besok dan mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Tiba-tiba lupa tadi pertanyaan apa ya? Mana sih tadi? Apa ya, kalian ada ingat gak pertanyaan? Oh, and then apa namanya, masa depan tuh kalian kayak tidak perlu kayak apa ya, nggak perlu dipikirin berat-berat gitu, karena kalau emang udah jalannya pasti kamu akan dapatkan itu gitu. Dan hidup tuh harus selalu punya dua opsi gitu, kayak kamu harus punya dua pilihan. Kalau ini terjadi ya berarti lebih bagus gitu, kalau nggak terjadi apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi dua hal ini sangat penting gitu ketika kamu memikirkan rencana masa depan. Jadi kamu selalu punya jalan keluar buat ketika hal yang tidak kamu inginkan terjadi gitu. Karena yang kita nggak bisa pungkiri gitu, kalau realita kehidupan tuh emang kayak gitu, nggak bisa semuanya tuh baik-baik aja gitu tuh, nggak bisa. Jadi ya, tapi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan gitu, pasti kamu bakal dikasih jalannya. Aku kayak Mario Teguh ya. Aduh, lucu banget ya. Gimana caranya bisa legowo sama hidup? Dengerin lagu. Bisa legowo sama hidup ya. Gak tahu kenapa, kalau aku tuh tipe yang apa namanya, tipe yang ya udah aja gitu, kayak menjalani hidup. Aku juga nggak tahu ya kenapa ya. Itu kenapa kayak kadang juga kalian melihat aku tuh kayak nggak ada excitementnya gitu kan, kayak mukaku tuh datar, mukaku tuh kayak ya udah gitu. Padahal nggak sebenarnya. Padahal ya kadang ya aku merasa happy, merasa sedih juga, kadang juga sedih juga gitu. Cuma kadang kan aku jadi lupa kan mau ngomong apa. Ya kayak entah kenapa aku selalu kayak mikir kalau hidup tuh kayak air gitu, pasti rencananya udah ada, kita tinggal jalanin aja gitu sebaik kita. Jadi ya diusahakan aja yang terbaik kan. Oke. Next. Son, you gave us all the nice word, but have you ever received the nice one you deserve? Yeah, I think. Yeah, I'm glad everyone around me is really supporting me a lot, but sometimes aku pernah juga merasakan kayak kenapa ya gitu juga. Tapi ya I'm glad that everyone around me supports me a lot. So yeah, I think I'm blessed. Sering tiba-tiba perang sama pikiran sendiri. Kamu
kamu perang sama kamu sendiri. Mending perang sama orang. Kalau ada yang beli pukul. Bercanda. Jangan dong. Oke, apalagi yang kalian merasakan sesuatu, or nggak harus tentang hidup kok, tentang cinta-cintaan juga boleh, tentang pertemanan juga boleh. Oke, then tips move on. Wow, tips move on. Ya udah, kita bisa apa nggak sih sebenarnya mah move on tuh? Oke, yang pergi nggak peduli perasaan, ya udah, ya nikmatin aja. Yang setia sudah pasti yang lebih cinta, ya kan? Kamu percaya nggak sama persahabatan lawan jenis? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, aku percaya aja. Cuma tidak menutup kemungkinan ya. Seseorang bisa menaruh perasaan ke seseorang ya. Cuma ya, who knows. Tapi tips move on ya, yang sangat sangat itu kayak berhasil gitu move on. Itu caranya adalah kamu bakar foto-foto mantan kamu santet. Bercanda. Caranya tuh ketika kayak emang udah putus gitu, pasti kan ada alasannya kenapa nggak bisa bareng-bareng kan. Mungkin nanti kedepannya kayak kamu masih merasa kayak gimana ya, aku hidup tanpamu gitu. Tapi itu semua ada phase-nya gitu, ada fasenya gitu. Jadi ikutin aja fasenya gitu. Entah kamu butuh waktu yang lumayan lama buat melewati fase itu, fase move on ini. Tapi melepaskan seseorang itu emang susah. Tapi katanya kalau kamu sayang sama seseorang, kamu pasti bisa melepaskannya. Gitu. Kayak I love you but I'm letting go, you know. Ya, gitulah. Info jasa santetnya jangan dong. Ya sumpah komennya cepet banget, aku bingung bacanya loh guys. Tapi nggak apa-apa. Apakah rame? Apalagi. Aku dulu sering tahu nangis dengar lagunya I Love You but I'm Letting Go. Karena itu painful banget gitu, ketika kamu harus merelakan orang gitu, mengikhlaskan orang gitu tuh, itu sangat painful gitu ketika ada orangnya di situ. Mana ya Asan? Kok ada Asan deh? Kau nggak baca ada dia? Oh, Baby Zue ya. Kurang-kurangin deh. Gue pamungkers siap Asan. Kapan main lagi ke Sukabumi? Ngapain ya? Alwaysnya Daniel. Lebih parah ya. Gimana cara ngatasin rasa gak enakan? Belajar buat ngomong enggak? Katakan tidak pada ya coba aja buat ngomong enggak. Sorry hype dikit lagi nonton. Stop ya lu. Kayak gitu-gitu ya. Kamu kalau move on butuh waktu berapa lama? Enggak tentu sih. Kayaknya tidak ada yang masa kayak aku nggak pernah mikirin berapa lama waktunya gitu. Kenapa ya teman-teman aku nggak suka sama aku atau ngomongin aku di belakang, bahkan sahabatku juga. Tinggalin aja, cari teman baru. Ya tidak semudah itu ya sebenarnya. Cuma kayak
Cari yang benar-benar bisa mengapresiasi kamu. Pilih seseorang yang benar-benar sayang sama kamu gitu, dan mau terima kamu apa adanya. Karena percuma juga kan kamu kayak berkumpul di tempat orang-orang yang gak menghargai kamu gitu. Buat apa? Wasting life, wasting time deh, wasting life, wasting time, ya kan? Plus Velo tuh gue versi cowok. Enggak, aku gak mau disama-samain sama kamu. Bercanda. So, gimana cara ngebayangin diri kita sama orang lain? Ngebayangin yang gak usah dibayangin, bayangin aja yang lain. Kayak someday aku bisa mendapatkan piala, atau someday aku bisa kerja di sini, someday aku bisa dapetin. Terus biar nggak insecure sama orang lain ya, jangan di perkataan gue ini sangat mudah dikatakan ya, cuma sebenarnya susah menjalannya semuanya. Kamu ngetik apa? Aku lagi chatan guys. Kalian kalau chatan gak kayak gitu? Oh, aku pengen nyanyi ini tau. Ntar habis ini. Maaf ya guys, ada kerjaan. Jadi kayak aku sambil gitu. Maaf, anak sibuk. Kalau chatan topiknya kamu udah makan belum gitu juga? Iyalah. Aku tadi mau ngapain? Aku mau nyanyi nih. Aku pengen nyanyiin I love you but I'm letting go. I love you but I'm letting go. This is the saddest song ever. Aduh, ketahuan kan lagi chatan. In the night after rainy day, I delete all the pictures, I walk away from you. Nights are the hardest, but I'll be okay. If we were meant to be, yeah. Final fate now, let it be. You know what they say, if you love somebody, gotta set them free. I love you but
but I'm letting go. I love you but I'm letting go. I love you and I'm letting go. It is the only way you know. And from now on, I will hold my own hand until one day you hold my lonely hand. Itulah sedih ya, sedih amai. Iya, kamu ingat gak waktu itu nyanyi di Feel Live lagu kamu Oh Why? Wah, thank you. Iya, aku masih simpan lagunya. Hujan nggak? Hujan di sini. Makanya kan aku bilang, aku judulin Rainy Day, Rainy Night Talk. Tips keluar dari zona aman, zona nyaman gak sih? Mudah aja. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Caranya ya harus berani buat melangkah ke hal yang belum pernah kalian lakukan. Entah itu kalian mencoba sesuatu hal yang baru, entah itu kalian, ya banyak hal yang bisa dilakuin kok buat coba-coba hal yang baru. Karena hidup cuma sekali, jadi lakuin aja, coba hal-hal baru yang menyenangkan. Apalagi yang pengen kalian ceritakan? Aku pernah kecewa banget sama orang. Sampai sekarang aku udah males interaksi walaupun satu circle pertemanan. Kadang memaafkan orang juga nggak ada salahnya. Tapi kalau emang kamu memilih buat nggak berhubungan lagi ya, that's your own choice. Tapi harus ada memaafkan orang lain. Jadi kayak jangan menyimpan perasaan gak enak gitu ke orang lain. Sebisa mungkin apapun yang pernah orang lain lakukan ke kamu, entah itu baik atau buruk. Mungkin susah kalau emang tindakannya terlalu menyakitkan kamu gitu. Tapi gak ada salahnya kok buat maafin orang. Orang pasti bisa berubah. Kadang udah dimaafin malah lanjut part 2. Ya nyebelin sih. Cuma kayak
pasti orang kayak melakukan kesalahan gitu, entah berapa kali. Kalau emang udah nggak ketolong ya tandanya dia nggak berubah-berubah sih. Spill parfum ada di keranjang unik. Aku mau jadi batu aja sama. Tips pelihara gajah: beli gajahnya, masukkan ke kulkas. Kalian tahu gak sih itu cara memasukkan gajah dalam kulkas, cara memasukkan jerapah dalam kulkas? Kamu ngantuk ya? Enggak, emang mukanya begini, mukanya emang ngantuk terus begitu. Hai, long time no see. Hai Dan. Film terakhir yang kamu nonton? Aku kemarin habis nonton ini, Society apa ya lupa, Society of the Snow. Bagus, harus coba menonton. Do you watch Modern Family? Aku nontonnya Friends. Aku lebih suka Friends daripada Modern Family. Saya ngejar gak sih? Kalau ngejar aku diem. Enggak, aku gak ngejar. Recharge energi kamu tuh gimana? Apa ya? Kayak akhir-akhir ini aku lebih suka kayak berinteraksi gitu sama orang-orang yang aku pengen, yang aku sayang gitu. Jadi kayak ngobrol, cerita sesuatu gitu, apa yang lagi terjadi gitu. Itu lumayan merecharge energi. Kamu member Unity ya? Iya benar, saya member Unity. Kalau dia ngomongin kita di belakang padahal dia nggak tahu aslinya kita kayak gimana, enaknya diapain son? Cuekin aja. Buat apa? Kan yang tahu diri kamu sendiri ya kamu, bukan orang lain. Cara ngatasi mati rasa ke seseorang tuh gimana? Soalnya masih harus berinteraksi. Caranya adalah, apa hal yang bikin kamu mati rasa gitu? Apa yang bikin kamu off gitu? Pasti ada alasannya di balik itu semua gitu. Dan aku rasa harus diberesin perasaan itu, emosi itu. Ketika itu udah beres pasti harusnya lebih baik ya. Dan jangan lupa buat komunikasikan itu ke orang yang merasa seperti itu. Kamu dulu kamu kakakku. Oh ya, kamu adik kelasku dong. Oh iya benar. Gimana kalau berantem sama orang yang ngasih silent treatment?
pertama mungkin dia butuh waktu, butuh space dulu gitu mungkin, or ya coba tanya pelan-pelan gitu, yuk aku mau dengar kok kamu kenapa, aku mau ini kok, gimana gitu. Intinya berusaha buat bikin dia merasa pengen cerita gitu ke kamu, kayak atau menyalurkan emosinya ke kamu. Kalau emang nggak works ya kamu bisa ngobrolin besok, kamu kasih sesuatu yang berharga buat dia, kasih perhatian. Ketika emosinya udah reda pasti dia ngerasa lebih baik. Begitu. Sudah berapa penting membangun komunikasi yang baik sama orang tua, apalagi kamu akrab sama ibu? Oh, penting dong. Keluarga itu pasti nomor satu, pasti dia yang paling tahu gitu. Dari kamu kecil sampai kamu sekarang gitu. Pasti beda-beda setiap orang, hubungannya seperti apa. Cuma yang harus kalian tahu, orang tua pasti selalu care, selalu selalu pengen tahu gitu. Apalagi seorang ibu ya pasti pengen kayak, oh anakku kayak gini, pasti dia pengen gitu mendengar apa yang anaknya rasakan gitu. Entah itu happy atau sedih juga kayak gitu. Orang-orang yang ada di sini pasti bisa mengobrol. Mulai dari mana? Bisa aja mulai dari follow, bisa aja mulai dari nonton YouTube. Begitu. Gimana kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Ya udah, sayang kamu kan nggak cuma buat dia. Pilihlah orang yang maksudnya kayak kasihlah sayang kamu ke orang yang emang mau menerima sayang dari kamu juga. I think I like this little life. This little life. Izin jadiin kamu biasku ya. Iya. Terima kasih. Pengen move on tapi nggak bisa karena dia sekelas. Ya udah, coba kamu move on dulu. Pasti nanti bisa lama-lama move on. Ngomongnya gampang ya. Ada kok fasenya, pasti bisa melepaskan seseorang tuh. Kamu nyangka nggak akan ada di titik ini dimana kamu punya banyak fans? Tidak menyangka. Aku tidak menyangka. Rian in the night. Yes bang. Kepoin susah, nanti move on sendiri. Emang aku typo ya bang?
mirip karakter manhwa. Manhwa itu apa ya? Terus biar Amnis apa? Mirip manga. Hah? Manga? Oh manga. Itu kayak komik. Oh manga. Maaf. Kebacanya manga. Kamu mirip jodohku. Mangga itu buah. Satu mawar backflip. Enggak dong. Tidak boleh. Satu mawar jidatan. Tidak mungkin. Malam kakak, selamat malam. Udah kirim mawar. Jangan sayang, backflip bray. Kenapa selalu menolak jidatan? Sebenarnya ya, rambut pohon ini paling gampang ngaturnya. Kalau jidatan tuh aku harus styling gitu. Terus kalau udah panjang, itu susah di stylingnya. Jadi kayak kayak gini, berantakan udah bagus. Tapi kamu lebih suka yang mana deh, Son? Aku lebih suka kayak gini. Aku lagi suka mulet. Bagus kan? Bagus lah. Vote-nya yang menang jidatan. Aku tidak peduli. Aku tetap akan mulet. Apa kata ya? Tadi 10 bear Egyo. Boleh? Terus kenapa open polling? Gak apa-apa, iseng aja. Boleh deh, ayo aku Egyo. 5 miss kabar handstand gak mau. Ayo guys, 10 bear. Oh iya, kamu dapat udah lebih dari 10 bear ya. Serakah ya. Iya ya udah. Jangan dong. Ayo, aku mau deh. Egyo. Berapa? Coba, nanti aku Egyo ke Bang Sen deh. Apa yang bagus? 5 mawar. Gak, jangan 5 mawar. Berapa? Udah 20 donat aja, oke deh. Semua WL 20 donar udah kekumpul. Oh iya ya. Kalau enggak, ini nih 2 hearts deh. Ya udah pause, oke pause. Ya, pause. Oh udah dikasih donat. Udah full belum? Oh, achieve, yay. Loh, kaget kirain Changbin. Bukan, saya Season Unity, boyband lokal. Udah ya berarti ya? Ya gak sih?
Mau kayak apa? Kayak bangsen. Apa sih itu namanya? Itunya. Yang otoke lah. Otoke song. Oke, let's go ya. Oh, ada suaranya. Kenceng banget. Wait. Ini lirik doang. Nega nomu chowa. Otoke. Oh, ada suaranya sih. Oh. Ini gak sih? Tapi gayanya gimana? Aku lupa tahu. Otoke. Thank you. Gimana caranya? Ntar ya, aku belajar dulu ya. Ini ada cu. Oke, udah bisa. Let's go. Dah. Terima kasih. Dek utu. Terima kasih. Kurang. Bisa-bisanya ngomong kurang. Ayo apalagi? Egyo apalagi sih yang lucu-lucu gitu? Cipi-cipi capa. Kameranya segini-gini. Cipi-cipi capa. Sound flying kiss-nya mana? Kalau mau flying kiss sekarang apa-apa harus minta gift. Entah udah tahu target enggak bercanda aku. Ini flying kiss nih. Mau Scoopy nggak mau lah. Siapa yang nggak mau Scoopy? Avanza 2011 juga mau. Ada kucing. Ada kucing mukanya kayak aku. Hidungnya merah, iya. Kepencet. Kalian mau ngomong apa lagi?
Ya udah, itu aja live-nya. Udah ngantuk. Bye. Udah ngantuk bro. Udah ya. Wah, terima kasih. I got a bear. Thank you, Dipsy. Thank you all. Yaudah. Bye bye everyone. Thank you for sharing a lot of things with me. And if you wanna tell some stories or anything, if you feeling down, so you can just DM me on Instagram, but aku gak bisa janji bakal baca semua. Tapi gak apa-apa, itu bisa jadi tempat kalian buat bercerita. Oke? Terima kasih ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih, semangat terus menjalani hidupnya. Hidup emang berat, tapi ya jalanin aja. Oke? I love you guys, thank you so much. See you when I see you. Bye bye. Ting 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 ting. Bye bye. Kisnya mana? Have a good rest everyone. Bye bye.